Salam sehat selalu dengan Bung Ropan di Rai Soccer TV. Kita akan berbicara tentang keberhasilan tim tangguh Argentina atau Albiceleste ini yang melaju ke babak semifinal setelah mengkandaskan tim oranye Belanda lewat pertarungan dramatis ya. Ini menang dengan adu penalti 4-3 setelah bermain 2-2. Belanda memberikan perlawanan sengit terhadap Argentina. Setelah Argentina unggul dengan 2-0 dan akhirnya Belanda bisa menyamakan kedudukan ketika Louis van Gaal bisa melakukan rotasi pergantian pemain, terutama dengan memasukkan Wout Weghorst, dan akhirnya Weghorst di masa-masa kritis bisa mencetak gol ya, termasuk di injury time, dan akhirnya Belanda bisa menyamakan kedudukan. Sebenarnya Belanda ini sudah habis kelihatannya ya, ketika Messi bisa mencetak gol penalti ya, diawali dengan gol Montrisian babak pertama, Molina babak pertama, dan mental pemain-pemain Belanda seperti agak turun sebelum ada gol balasan dari Weghorst ini, dan akhirnya dia bisa menyamakan kedudukan 2-2. Jadi baru tumbuh lagi semangat dari pemain-pemain Belanda ya untuk bermain habis-habisan, dan akhirnya harus dilalui dengan adu penalti. Sayang sekali Belanda untuk kedua kali ya dalam 3 Piala Dunia terakhir sejak 2014 mereka gagal dalam adu penalti menghadapi Argentina. Karena mungkin teman-teman masih ingat 2014 mereka ketemu di babak semifinal, dan ketika itu Belanda ditangani juga oleh Louis van Gaal, dan Messi adalah satu-satunya saksi yang masih bertahan sampai saat ini. Kalau di Belanda itu kan dari 2014 ketika mereka bertemu di semifinal dan Belanda kalah adu penalti 2-4, ketika itu ada 3 pemain yang masih bertahan. Ada Daley Blind yang ikut bermain ya di dini hari, kemudian Memphis Depay yang saat itu ada di bangku cadangan, serta Steven de Vrij. Dan Belanda harus bisa menerima kekalahan saat itu dengan 2-4. Sekarang mereka di Qatar 2022 kembali bertemu, kali ini di babak perempat final untuk mencari satu tiket menuju ke babak semifinal. Mereka kandas lagi dengan 3-4 melawan Argentina. Ya, diawali dengan kegagalan Virgil van Dijk, Weghorst, dan akhirnya Belanda tidak mampu untuk bisa mengejar ketinggalan mereka karena Argentina menutup ya dengan bagus sekali, terutama dengan penembak terakhir Lautaro Martinez. Messi juga mengambil masuk, dan Weghorst yang mencetak 2 gol balasan untuk penyama kedudukan melawan Argentina juga mencetak gol lewat penalti. Jadi secara total membuat 3 gol, tapi apa daya, Belanda harus pulang yang lebih cepat. Artinya hilang sudah harapan bagi Belanda untuk mencetak sejarah. Mereka lolos ke final dan menjadi juara pertama kali setelah mereka 3 kali beruntun sempat ke final 74, 78, dan 2010, namun mereka tidak mendapatkan itu. Dan kali ini lagi-lagi Argentina yang mendepak mereka, memulangkan mereka lewat adu penalti sejarah. 2014 juga hal yang sama dilakukan. Jadi tidak ada balas dendam di sini untuk dibayar lunas bagi tim oranye terhadap Argentina. Justru Argentina yang mematahkan ambisi mereka. Dan Argentina menjadi satu-satunya tim dari Amerika Latin yang masih bertahan sampai saat ini. Karena kalau bicara di semifinal yang akan dimainkan nanti malam sampai pada dini hari, itu semua dimainkan bukan tim-tim dari Amerika Latin. 2 diantaranya adalah Prancis dan Inggris dari Eropa, kemudian Maroko wakil satu-satunya dari Afrika, ketemu dengan wakil Eropa lainnya, Portugal. Jadi Argentina ini mengusung, saya pikir ini beban yang berat, di mana mereka harus bisa menjadi juara untuk bisa menipiskan rekor antara Latin dan Eropa yang sejauh ini terpaut 12-9 dalam 21 edisi sebelumnya. 12 buat Eropa, 9 buat Amerika Latin. Dan sekarang di edisi ke-22, Argentina mengusung itu beban ini untuk bisa menipiskan. Kalau Amerika Latin juara, katakan dengan Argentina juara, berarti ada skor jadi 10-12 di edisi 22 di Qatar ini. Itu yang harus dilakukan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Dan saya pikir mereka tinggal 1 step lagi untuk ada di final. Lawannya mereka adalah Kroasia yang mengalahkan Brasil juga lewat adu penalti. Dan sayang sekali semifinal impian yang banyak ditunggu-tunggu orang antara Argentina dan Brasil, ya, duel antara 2 tim dari Amerika Latin tidak kesampaian. Padahal ini yang dinanti. Pasti seru kalau Argentina ketemu dengan Brasil ya. Tapi sekarang Argentina akan ketemu dengan Kroasia. Tidak mudah juga, karena Kroasia menyingkirkan Brasil lewat adu penalti.
Dan pasti teman-teman sudah tahu, mereka punya fighting spirit yang bagus, Luka Modric dan kawan-kawan. Sekarang mereka menantang Argentina. Ya, Argentina mungkin di atas kertas dengan kualitas Messi dan kawan-kawan, orang bisa mengatakan mereka lebih bagus dari Kroasia. Sama juga seperti Brasil. Sebelum pertandingan di atas kertas kan orang bisa melihat Brasil yang bisa mengalahkan Kroasia. Tapi nyatanya Kroasia mampu untuk bisa menahan Brasil sebelum untuk memaksa adu penalti dan Brasil out. Argentina juga harus berhati-hati, harus siap untuk menghadapi hal seperti ini. Karena Kroasia tim yang sangat bagus ya, dalam bertahan, disiplin mereka, apalagi mereka punya penjaga gawang Dominik Livakovic yang bagus, pertahanan juga dibangun dengan baik. Nah, bagi Argentina ya, setelah melewati Belanda, kan ini pertandingan yang bagi Argentina ini sulit kalau bisa dikatakan, dan itu mereka rasakan. Walaupun sudah 2-0, tapi akhirnya disamakan oleh Belanda 2-2. Dan setelah melewati Belanda sepertinya agak ringan ya langkah mereka ya, kita bisa melewati ini karena Kroasia yang tadi itu. Tetapi ingat, ada kejutan, Kroasia juga mengincar untuk bisa masuk ke final secara back to back setelah 4 tahun lalu di Rusia. Mereka juga ke final walaupun kalah melawan Prancis. Tapi impian Messi untuk bisa menjadi juara sekarang terbuka lebar. Setelah mereka kalah dari Arab Saudi di penyisian grup C dan sekarang mereka ada di semifinal, ini luar biasa. Mereka sekarang seperti bangkit dari kubur dalam tanda kutip ini ketika mereka banyak yang melihat bahwa mereka akan out dari grup, tidak akan lolos dari fase grup, tapi ternyata mereka bisa keluar. Messi berambisi untuk bisa menamatkan karir dia gantung sepatu di usia sekarang sudah 35, itu dengan hal membawa Argentina ini menjadi juara. Copa Amerika sudah, tinggal Piala Dunia, incaran terakhir Messi. Makanya semua ingin berbuat untuk Messi. Jika La Pulga ini mampu membawa Argentina ke final dan juara, dia akan menutup karir dia dengan enak, dengan sangat bahagia. Karena semua dia sudah dapatkan. Dia peraih Ballon d'Or 7 kali, lebih banyak dibandingkan Cristiano Ronaldo. Dan kalau dia bisa menjadi juara, ini alangkah indahnya. Karena Argentina untuk ketiga kali menjadi juara dunia. Setelah Mario Kempes membawa Argentina juara di 1978, Diego Armando Maradona membawa Argentina juara di 86 ya di Meksiko, dan sekarang ini ada di Messi. Sayang kalau mereka tidak bisa menjadi juara. Dan langkah mereka saya pikir terbuka sekali untuk ke final dan juara. Siapapun lawan mereka, mau Inggris, mau Prancis yang datang dari sebelah, atau Maroko, atau dengan Portugal, tentunya Argentina siap untuk meladeni ini. Dan satu tugas berat buat mereka, menyingkirkan Belanda menjadi ujian buat Lionel Messi dan kawan-kawan. Sekarang mereka harus menatap di babak semifinal, ada Kroasia, tim penuh kejutan ini, ya. Ini menjadi kuda hitam, dan Kroasia mengincar juga gelar pertama mereka karena mereka belum pernah menjadi juara, ya, untuk bisa menyingkirkan Argentina. Tapi itu memang tidak mudah karena Argentina sedang bagus-bagusnya, ya, motivasi mereka sangat bagus ya untuk bisa mencapai babak final. Sekarang sudah ada di semifinal dan bisa menjadi juara. Maka bayangkan Argentina saat ini kalau dibayangkan dengan 2014 terakhir, itu hanya satu orang yang tersisa, Messi. Lionel Scaloni sebagai pelatih membawa pemain-pemain baru semua kecuali Messi. Ini luar biasa kalau misalnya pemain-pemain muda juga bagus-bagus. Kedalaman skuad juga Argentina saya pikir ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan mereka ketika ke final saat itu kalah lawan Jerman ya. Dan kita berharap bahwa Argentina ini bisa menjadi juara. Ya, ini hanya harapan, walaupun yang lain-lain juga punya ambisi yang sama ya. Prancis, Inggris, Portugal, Maroko, termasuk dengan Kroasia. Kita nantikan saja. Ya, oke, sampai di sini dengan saya Bung Lopan. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rai Soccer TV ini, karena dengan Anda subscribe channel YouTube ini akan terus bisa berkembang. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.